Halo, balik lagi sama gue Dika Widayat di konten Baku Baca Buku. Assalamualaikum sebelumnya buat lo semuanya. Konten Baku ini adalah konten dimana gue ngebacain satu bab atau mungkin hanya satu subbab atau mungkin juga hanya beberapa halaman aja dari sebuah buku yang gue rasa isinya sangat bagus untuk gue share ke lo semuanya. Bisa jadi buku ini juga rekomendasi untuk lu baca, atau mungkin buku ini adalah buku yang cocok yang bisa memenuhi tujuan lu untuk mendapatkan sesuatu. Bisa jadi. Nah, di sini gua akan bacain sedikit bagian daripada buku yang ada. Nah, kali ini gue pengen, kalau lu ngikutin video gue dari awal, ya, video pertama gue di channel ini bahas tentang buku, gue ngebacain buku Atomic Habits. Gue bacain buku Atomic Habits, dimana buku itu yang kemarin gue bacain intinya adalah kita mulai aja dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin. Karena dari hal kecil itu yang dilakukan berulang-ulang akan memberikan efek yang besar terhadap kehidupan kita sebetulnya. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan kecil itu baik, maka akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik di beberapa hari berikutnya. Dan kalau keburukan itu adalah buruk dan terus kita ulang-ulang untuk kita lakukan, itu akan membuat kita menjadi seorang pribadi yang buruk gitu. Nah, lo coba cari aja di video pertama gue yang bahas buku Atomic Habit. Nah, di konten kali ini gue juga pengen ngelanjutin lah, ibaratnya bukan lanjutin sih, agak ngelompat sedikit dari beberapa subbab. Masih di bab pertama di dalam buku ini. Ini buku Atomic Habits, tulisan dari James Clear. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Buku ini, gue sih ngerekomendasiin banget buku ini ke lo ya. Ini buku terbitan dari Gramedia. Harganya ditulis di sini 108.000. Tapi kalau lo baca buku ini dan lo bisa praktekin isi dari buku ini, efeknya luar biasa deh dalam hidup lo. Gue aja yang belum praktek ngerasain. Kok bisa ya? Baca buku belum praktek tapi udah bisa ngerasain. Enggak sih, maksudnya baru beberapa hari aja kita cobain hal-hal kecil itu ada efeknya, kerasa sedikit, walaupun sedikit banget kerasa efeknya buat kita. Apalagi kalau kita bisa praktekin hal-hal dalam buku ini secara keseluruhan dan holistik gitu ya. Nah, di buku ini gue akan kembali bacain buat lu, masih di bab 1, cuman subbabnya agak ngelompat. Nah, yaitu di subbab bentar, halaman berapa tadi? Tadi gue lihat. Soalnya tadi gue lagi buka-buka buku ini lagi dan menemu satu subbab yang menarik. Nah, ini dia. Di halaman 28 kalau lu punya bukunya ya. Judulnya ini subbab ya. Ini bagian subbab dari bab pertama adalah lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Dimana judul ini menarik buat gue karena kita kalau ikut seminar-seminar motivasi atau apapun lah itu bentuk acaranya, kebanyakan dari kita diminta untuk fokus pada tujuan, which is tujuan itu adalah sasaran kita gitu. Tujuan itu adalah apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju gitu. Nah, itu kan sasaran kita, tapi di subbab ini ditulis lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Jadi fokus kita bukan sasaran lagi, tapi adalah sistemnya. Tapi ternyata nanti kalau setelah gue bacain mungkin lo akan paham, bukan berarti kita nggak boleh punya tujuan. Tujuan itu juga harus ada. Tapi yang kita fokuskan sebenarnya bukan di tujuannya dulu nih. Fokusnya adalah pada pada sistemnya. Nah, seperti apakah itu? Gue akan bacain buat lo di subbab yang satu ini. Agak panjang, gue harap juga lo bisa dengerin sampai akhir sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang cukup utuh dari subbab ini gitu. Lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Kearifan yang masih berlaku sampai sekarang mengatakan bahwa cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup, entah memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus, membangun bisnis yang sukses, hidup lebih tentram, dan tidak terlalu cemas, meluangkan waktu lebih banyak bersama teman dan keluarga, adalah menetapkan sasaran-sasaran yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Untuk waktu yang lama, ini pula pendekatan yang saya pakai terkait dengan kebiasaan. Selalu ada sasaran yang harus diraih,
Saya menetapkan sasaran-sasaran untuk nilai-nilai yang harus saya dapatkan di sekolah, untuk bobot yang ingin saya hilangkan melalui olahraga, untuk laba yang saya inginkan dalam bisnis. Saya berhasil pada beberapa, tapi gagal pada sebagian besar yang lain. Akhirnya, saya mulai sadar bahwa hasil-hasil saya hampir tidak berkaitan dengan sasaran-sasaran yang saya tetapkan. Dan hampir semuanya berkaitan dengan sistem yang saya jalani. Apa perbedaan antara sistem dan sasaran? Ini perbedaan yang pertama kali saya ketahui dari Scott Adams, kartunis di balik komik Dilbert. Sasaran bicara tentang hasil yang ingin kita raih. Sistem adalah proses yang mengantar ke hasil-hasil itu. Bila Anda seorang pelatih, sasaran Anda mungkin memenangkan kejuaraan. Sistem Anda terdiri atas merekrut pelatih, mengatur sistem pelatih, dan menyelenggarakan latihan perlatihan. Bila Anda seorang pengusaha, sasaran Anda mungkin membangun perusahaan bernilai bernilai $1 juta. Sistem Anda adalah bagaimana menguji gagasan-gagasan tentang produk, merekrut karyawan, dan menjalankan iklan pemasaran. Bila Anda seorang pemusik, sasaran Anda mungkin memainkan gubahan baru. Sistem Anda adalah seberapa sering Anda berlatih, bagaimana Anda memecahkan serta mengatasi kesulitan, dan metode Anda adalah menerima umpan balik dari instruktur. Sekarang, pertanyaan yang menarik, jika Anda mengabaikan sepenuhnya sasaran-sasaran Anda dan berfokus hanya pada sistem, apakah Anda akan masih berhasil? Sebagai contoh, jika Anda seorang pelatih bola basket dan mengabaikan sasaran memenangkan kejuaraan serta berfokus hanya pada yang dikerjakan tim dalam latihan setiap hari, apakah Anda masih mendapatkan hasil? Menurut saya, Anda akan berhasil. Sasaran dalam olahraga apapun adalah menyelesaikannya dengan skor terbaik. Tapi pasti sangatlah konyol kalau selama pertandingan tim menghabiskan waktu untuk melihat papan nilai. Cara satu-satunya untuk benar-benar menang adalah menjadi lebih baik setiap hari. Seperti ungkapan juara Super Bowl 3 kali, Bill Walsh, nilai akan datang dengan sendirinya. Ini berlaku pula untuk bidang-bidang kehidupan lain. Bila Anda menginginkan hasil-hasil yang lebih baik, lupakan sasaran-sasaran Anda, sebagai ganti berfokuslah pada sistem Anda. Apa yang saya maksud, apakah sasaran sama sekali tidak berguna? Tentu saja tidak. Sasaran itu baik untuk menetapkan arah, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Sejumlah masalah timbul karena Anda menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan sasaran dan tidak menyediakan waktu yang cukup untuk merancang sistem. Punya tujuan itu penting. Dari sini gue sebenarnya bisa belajar, kita sebenarnya bisa belajar dari sampai di sini ya, bahwa punya tujuan itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berproses menuju kepada tujuan tersebut. Sehingga yang kita pikirin bukan tujuannya. Yang kita fokus kita itu bukan pada tujuannya, tapi fokuslah pada proses yang akan mengantarkan kita kepada tujuan. Kurang lebih sih gitu yang gue dapat. Nah, ini ada 4 masalah yang akan dipaparkan dalam subbab ini. Masalah pertama, pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Yang berfokus pada penetapan sasaran cenderung mengalami kasus survivorship bias yang serius. Kita berkonsentrasi pada orang-orang yang akhirnya menang, orang-orang yang selamat, dan secara keliru mengandaikan bahwa sasaran-sasaran ambisius telah mengantar mereka ke kesuksesan. Mengabaikan semua orang yang memiliki tujuan sama, tapi tidak berhasil meraih sasaran. Setiap peserta olimpiade ingin memenangkan medali emas. Setiap calon karyawan ingin mendapatkan pekerjaan. Dan kalau orang sukses dan orang gagal memiliki sasaran yang sama, berarti sasaran bukan pembeda antara pemenang dan pecundang. Bukan sasaran yang memenangkan Tour de France, yang mendorong atlet balap sepeda Inggris menjadi terunggul dalam olahraga ini. Masalah ini lu bisa tonton di video pertama gue kalau lu gak punya bukunya. Itu juga gue bacain bagian ini. Berdasarkan nalar, setiap tahun mereka ingin memenangkan perlombaan itu. Sama seperti setiap tim profesional lain, sasaran itu selalu sudah ada. Baru ketika menerapkan sistem dalam perbaikan-perbaikan kecil secara terus-meneruslah mereka meraih hasil yang istimewa. Itu masalah pertama. Masalah kedua, meraih sasaran hanya perubahan sesaat. Bayangkan Anda
bayangkan ada ruangan yang berantakan dan sasaran Anda adalah merapikannya. Bila mendapat tenaga untuk merapikannya, Anda akan memiliki ruangan yang bersih untuk saat ini. Akan tetapi, jika memperhatikan kebiasaan malas dan jorok yang telah menjadikan kamar Anda berantakan, dalam waktu tidak lama Anda akan melihat setumpuk sampah baru dan berharap mendapatkan semburan motivasi lagi untuk merapikan ruangan Anda. Agak kesindir nih gue nih. Anda akan terus mengejar hasil yang sama karena tidak pernah mengubah sistem di baliknya. Anda mengobati gejala tanpa mengatasi sumber penyebabnya. Meraih sasaran hanya mengubah hidup Anda untuk sesaat, itu kontraintuitif dengan perbaikan. Kita mengira yang perlu diubah adalah hasil, padahal masalah tidak terletak pada hasil. Yang sungguh perlu kita ubah adalah sistem-sistem yang menyebabkan hasil-hasil tersebut. Ketika memecahkan masalah di tingkat hasil, Anda hanya memecahkan masalah untuk sementara. Agar dapat menjadi lebih baik, Anda perlu memecahkan masalah di tingkat sistem. Benahi masukan, maka keluaran akan menjadi benar dengan sendirinya. Masalah ketiga, sasaran membatasi kebahagiaan Anda. Pengandaian tersirat di balik setiap sasaran adalah sebagai berikut. Begitu aku meraih sasaranku, aku akan bahagia. Masalah dalam mentalitas yang mendahulukan sasaran adalah Anda terus menjauhkan diri Anda dari kebahagiaan sampai Anda beralih ke tonggak sasaran berikutnya. Saya berkali-kali dan tak terhitung banyaknya terperosok dalam jebakan ini. Selama bertahun-tahun, kebahagiaan selalu menjadi sesuatu yang ingin saya nikmati di masa mendatang. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa begitu masa otot saya naik 10 kg atau setelah bisnis saya diulas di New York Times, saya baru akan beristirahat sejenak. Lebih lanjut, sasaran menciptakan konflik entah ini atau itu. Entah Anda meraih sasaran dan sukses, atau Anda gagal dan merasa kecewa. Anda secara mental memasang kotak untuk mengurung diri dalam versi kebahagiaan yang sempit. Ini menyesatkan, mustahil jalan Anda sesungguhnya dalam hidup akan tepat sesuai dengan apa yang ada di benak Anda ketika menetapkan suatu sasaran. Membatasi kepuasan Anda berdasarkan satu skenario tidaklah masuk ke akal ketika ada banyak jalan lain yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan. Mentalitas mendahulukan sistem menyediakan antidot untuk ini. Ketika Anda jatuh cinta pada proses, bukan pada produk, Anda tidak harus menunggu ketika ingin memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk bahagia. Anda dapat merasa puas kapanpun ketika sistem Anda berjalan, dan sistem dapat menjadi sukses dalam banyak bentuk beragam, tidak hanya yang pertama kali Anda bayangkan. Masalah 4. Sasaran tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang. Akhirnya pola pikir berorientasi sasaran dapat menciptakan efek yo-yo. Banyak atlet lari berlatih keras selama berbulan-bulan, tapi begitu berhasil melintasi garis finish, mereka berhenti berlatih. Lomba itu tak lagi menjadi motivasi mereka. Ketika semua kerja keras Anda difokuskan pada sasaran tertentu, apa yang tersisa untuk mendorong maju Anda setelah sasaran itu tercapai? Itulah sebabnya banyak orang kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama setelah suatu sasaran tercapai. Tujuan menetapkan sasaran adalah memenangkan pertandingan. Tujuan membangun sistem adalah terus berprestasi dalam olahraga yang sama. Pemikiran jangka panjang yang sejati adalah berpikir dengan sedikit sasaran. Orang tidak bicara tentang kesuksesan tunggal. Orang bicara tentang siklus perbaikan yang tiada akhir dan terus menerus. Akhirnya, komitmen Anda terhadap proseslah yang akan menentukan kemajuan Anda. Gue pernah bikin quotes gini. Ya kalau lo mau berhasil harus berproses. Artinya sebetulnya fokus kita bukan pada hasilnya, tapi fokus kita harusnya pada prosesnya. Nah, proses itulah yang di sini disebut dengan sistem, di mana kita mensistemasi sebuah proses untuk bisa mencapai pada tujuan. Sehingga ketika kita sampai pada tujuan, kita tidak melupakan proses yang sudah kita jalani gitu. Karena nanti di sini disampaikan proses itu, hasil itu kadang menjadi racun buat kita. Karena ketika kita sudah sampai kepada tujuan kita sudah sampai pada sasaran kita sudah mencapai keberhasilan yang kita impikan, itu biasanya grafik semangatnya itu udah mulai menurun. Kenapa? Karena gue udah sampai kok. Karena gue udah
udah dapetin apa yang gue mau gitu. Sehingga kadang-kadang yang tadinya rajin jadi males gitu. Itulah orang-orang yang berfokus pada tujuan. Tapi orang yang berfokus pada sistem, dalam buku ini pada sistem, atau yang gue menyebutnya berfokus pada proses, maka mereka akan mencintai prosesnya. Ketika orang mencintai prosesnya, maka dia akan bisa mendapatkan keberhasilan itu tidak hanya sekali, tapi bisa juga mendapatkan keberhasilan itu berkali-kali, karena dia selalu menjalani prosesnya, karena dia cinta pada proses, karena dia fokusnya bukan pada tujuannya aja, tapi fokusnya adalah pada sistem, pada prosesnya. Ya, sekiranya itu sih yang bisa gue bacain buat lu dari buku ini untuk kali ini tentunya. Mungkin siapa tahu kalau gue lagi mood lagi untuk baca buku ini, gue akan bacain buat lu juga yang menarik tentunya untuk dibahas. Intinya adalah tetap berproses dan cintailah proses itu, sehingga ketika lu berhasil, lu tidak akan pernah melupakan proses itu, karena lu fokusnya pada proses, karena lu udah cinta sama prosesnya, sehingga lu tidak hanya sukses sekali dengan proses yang lu jalanin, tapi lu bisa ulang-ulang lagi proses itu, dan lu bisa mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan yang berulang-ulang, karena lu udah cinta sama prosesnya. Dan lebih penting lagi, lu tidak berhenti di tengah jalan ketika lu belum sampai pada sasaran, karena lu cinta sama nih prosesnya, lu suka nih sama perjuangannya gitu. Bukan sekedar suka ketika lu bahagia ketika lu dapetin, tapi bahagia ketika lu berjuang. Nah, orang yang bahagia dalam perjuangan, dia adalah orang-orang pejuang sejati. Nah, pejuang sejati itu adalah orang yang mencintai perjuangan daripada mencintai kemenangan. Allah alam, terima kasih udah dengerin konten baku. Sampai ketemu lagi di konten-konten baku berikutnya. Assalamualaikum.